Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Edi Herlambang Tanya Manajemen. Saat ini bersama Bapak Abdul Haris, Bupati Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silaturahmi ke Anambas bersama Bapak. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga sehat selalu dan Anambas makin mendunia, Pak. Insyaallah. Siap, Pak. Ini kan kita selesai helatan acara Festival Padang Melang. Ya. Acara yang juga dihibur artis ibu kota Muhammad Wahid, Maci Iyad Bustami, saya MC Edi Herlambang. Mungkin Bapak melihat acara ini seperti apa? Ya, acara ini luar biasa. Menurut pandangan kita, Pulau Anambas lah. Pulau Anambas ya. Mungkin bagi tempat-tempat lain masih Ya. karena Anambas juga dalam acara-acara yang baik ini dalam satu tahun itu kadang-kadang satu atau dua kali saja. Siap. Makanya kesempatan ini suatu momen juga yang pemerintah lakukan untuk memberikan penyegaran dan juga memberikan hiburan buat masyarakat Kepulauan Anambas dengan momen Festival Internasional Padang Melang yang dinaungi dengan Ken yang didorong oleh pemerintah pusat dan juga provinsi. Ya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan agenda acara ini dari tanggal 11 sampai tanggal 12. Dan juga momen ini sekaligus kita mengantar Anambas dalam bentuk sosialisasi dan juga mengeksplor Anambas ke mata dunia dan juga nasional, Ya. bahwa Anambas memiliki destinasi yang luar biasa untuk pariwisata. Siap. Selama Bapak menjabat sebagai Bupati Anambas 2 periode ya, apa yang Bapak lihat dari festival ini? Kalau menurut saya review lagi ke belakang, tidak ada acara sukses lain selain sukses acara ini. Kok bisa Bapak suksesnya acara ini? Apakah juga peranan dari Pemda dan juga keikutsertaan Bapak membuat acara ini lebih menarik lagi, Pak? Suksesnya acara ini memang saya perhatikan ikut sertanya semua elemen, baik itu institusi, kemudian pemerintah dan juga masyarakat. Masyarakat dengan adanya memberikan ketenangan, kedamaian itu sesuatu hal sumbangsih yang luar biasa menurut saya. Kemudian kita dibantu oleh pihak-pihak keamanan, kemudian pihak-pihak lain yang juga ikut serta mensponsori bahwa ada suatu kebersamaan bahu-membahu bagaimana acara ini bisa sukses. Dan juga ya sekaligus dibantu oleh Bapak dan juga Kak Yed dan juga tetamu dari luar. Bahkan kita kedatangan tamu dari Malaysia dan Thailand. Itu saya sangat gembira sekali, Pak. Kenapa? Dengan adanya beliau-beliau ini datang mempertandakan bahwa Kepulauan Anambas dengan destinasi pariwisatanya merupakan sesuatu hal yang sangat positif untuk dikunjungi oleh siapapun nantinya ke depan. Baik. Kalau berbicara tentang Anambas, Pak, saya lihat kan saya sudah keliling dan ini sangat-sangat luar biasa. Tentunya tinggal bagaimana kita mengeksplor dan juga mempromosikan tempat ini agar tempat ini atau Kabupaten Anambas bisa dilirik untuk wisatawan-wisatawan yang lain, tidak hanya dari Malaysia. Saya lihat ada beberapa turis pada saat acara. Apakah ini juga menandakan bahwa Anambas sudah mulai diliriki oleh wisatawan lain, Pak? Ya, baik. Memang tumbuh dan berkembangnya semasa keprode saya ini, insya Allah 2 periode berjalan ini, kunjungan wisata yang mancanegara melalui kapal yacht ini juga sangat memberikan gairah dan kepastian bahwa mereka sudah menetapkan tujuan pariwisata mereka itu untuk Anambas. Dengan momen yang Padang Melang ini merupakan sesuatu hal yang semakin yakin dan percaya mereka untuk mengunjungi Kepulauan Anambas. Karena Kepulauan Anambas ini, Pak, memiliki 255 pulau. Betul. Ya. Dari 255 pulau itu yang baru buat penghuni itu ada 26 pulau. 26 pulau ya, sisanya masih kosong. Sisanya masih kosong dan itu memiliki destinasi yang luar biasa. Ya.
pasir yang putih, pulaunya yang masih hijau, kemudian terumbu karang juga yang masih bagus, untuk dinikmati para diving, snorkeling. Jadi oleh karena itu saya menganggap bahwa ini adalah modal dasar Kepulauan Anambas untuk mengembangkan dirinya, yang hilirnya nanti akan memberikan dampak positif ekonomi buat masyarakat Kepulauan Anambas. Kalau ekonominya tumbuh dan berkembang, maka kesejahteraan juga akan masyarakat dapatkan kelaknya. Nah, oleh karena itulah Padang Melang ini menjadi satu dasar yang kita unggulkan untuk bagaimana orang bisa datang ke Kepulauan Anambas. Mungkin dia datang sendiri, kemudian keluarga, berikutnya mungkin bisa dengan rombongan. Nah, kami terus melalui pemerintah dan juga masyarakat menjaga unsur-unsur kepercayaan orang terhadap pariwisata di Kepulauan Anambas. Baik itu kebersihan dan lain sebagainya, sopan santun, itu adalah salah satu juga unsur modal untuk bagaimana pariwisata itu tumbuh dan berkembang di suatu tempat. Dan semakin besar kunjungan orang ke Kepulauan Anambas, saya berkeyakin bahwa UMKM akan hidup, perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Ini sebenarnya target-target kita, Pak, untuk ke depan itu Anambas ini bisa tumbuh dan berkembang dari sisi ekonomi. Karena Anambas dengan pulau-pulau kecilnya, dia tidak memberikan kemungkinan untuk berdirinya pabrik yang besar, gedung-gedung yang besar. Tapi kalau saya perhatikan, Anambas ini cocok dikembangkan bagaimana pariwisatanya. Nah, kita contoh beberapa negara-negara kecil di dunia seperti Maldives dan lain sebagainya. Mereka tumbuh berkembang, masyarakatnya tinggi tingkat ekonominya karena pariwisata. Betul. Nah, saya berharap juga Anambas mungkin akan mengikuti jejak-jejak itu. Baik, tentu kalau kita berbicara sesuatu, kita menginginkan sesuatu cerita yang manis. Di penghujung Bapak menjabat sebagai Bupati, tentunya ingin ada sesuatu yang Bapak ingin berikan kepada Kabupaten Anambas dengan cerita yang manis. Apakah mungkin selain festival Padang Melang yang sudah terbilang sukses, ada beberapa event lagi yang mungkin Bapak ingin lalui di penghujung Bapak menjabat sebagai Bupati Anambas 2 periode juga? Ya, Bang, Padang Melang ini merupakan event nasional. Jadi setiap tahun kita adakan, selalu ada. Cuman bagaimana meriahnya dari tahun ke tahun itu tergantung bagaimana kita menyiapkannya. Alhamdulillah tahun ini bisa kita menghadirkan Kak Iyet ke sini dan juga Bapak beserta rombongan dan beberapa tamu kita. Maka ini membuat suatu kemeriahan dan kesuksesan. Bagaimana ke depan, apakah ada lagi pada Melang lainnya sebagai titik destinasi atau sebagai unsur untuk mengembangkan dan memajukan wisata Kepulauan Anambas? Masih ada banyak dengan 229 yang masih tersedia. Pulau-pulau kita di Kepulauan Anambas ini saya kira masih banyak, dan juga atraksi yang akan kita buat juga masih banyak. Mungkin nanti adanya perlombaan berenang, perlombaan melihat terumbu karang yang indah. Kemudian juga kita punya gua di dalam air. Gua di dalam air ini sebenarnya sesuatu yang menjadi sasaran tujuan wisatawan sebenarnya di sana. Nah, kemarin itu ada pelepasan anak tuki. Nah, di kita ini banyak penyu. Nah, ini sebenarnya bumbu-bumbu daripada tersedianya hidangan pariwisata di suatu tempat. Mungkin ini akan menjadi hal yang baru yang kita berikan kepada turisme pariwisatawan yang akan datang ke Anambas. Karena kalau dilihat dari kesamaan, mungkin ya banyak tempat-tempat yang punya pasir, yang punya pulau, tapi tidak ada seunik-unik yang mesti pembeda bagi mereka yang berkunjung, gitu kan. Jadi orang tidak bosan datang ke Anambas, ya setelah acara mau kemana lagi? Betul. Dengan suasana yang mungkin panas segala macam, tentu harus diberikan tempat yang lebih indah lagi. Nah, ini sebenarnya salah satu trik kita ke depan untuk membuat acara nasional Padang Melang ini lebih menjadi ingatan yang luar biasa bagi pengunjung ke Kepulauan Anambas, Pak.
Bapak, tentunya Bapak melihat dari konsep acara kita 11 sampai dengan 13 Juni itu Bapak mengikuti juga proses awal acara ini. Ada sisi kurang di mana Pak dari acara ini? Artinya untuk Dinas Pariwisata nextnya acara mereka bisa memperbaiki dan menampilkan yang terbaik lagi. Kalau menurut Bapak kekurangan apa yang acara kemarin Bapak? Ya. Menurut saya memang pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan karena setiap sesuatu kegiatan itu ada plus dan minus. Betul. Kalau kita lihat dari sisi kekurangannya adalah mungkin kita ini masih minimnya sarana prasarana Penginapan. Makanya hotel ya. Hotel. Ini hotel Meranti katanya informasi hotel terbaik ya Pak? Iya, ini hotel terbaik. Hotel terbaik di sini. Menurut kita gitu kan. Ya, gitu. Iya. Jadi ini salah satu kelemahan. Iya. Karena tamu bagaimana? Mereka ingin sesuatu hal yang nyaman. Betul. Siapapun itu tamu pasti beringin hal yang nyaman. Maka ini sebagai peluang bagi investor untuk investasi Ya. dari sisi perhotelan di Kepulauan Anambas. Nah, kemudian investasi ini juga harus diiringi orang harus ramai datang. Ya. Kalau hanya setahun sekali, Ya. hotelnya dihuni orang Betul. kan tekor juga. Kasihan juga nanti kan. karyawan dan Ya, segala macam. betul. Nah, kemudian juga transportasi. Betul. Transportasi juga suatu hal yang membuat kelemahan orang untuk datang. Kita berharap supaya ada semacam suntikan subsidi bagi daerah-daerah tujuan pariwisata oleh pemerintah pusat dan provinsi, khusus untuk wisatawan. Kalau reguler masyarakat normal biasa, tapi kalau dia tujuan wisata silahkan mungkin untuk memberikan subsidi berapa persen. Jadi supaya orang tertarik untuk datang ke tempat-tempat pariwisata. Toh hilirnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat tempatan dan juga devisa negara semakin, omset negara terus semakin tinggi ya. Melalui cok paspornya dan lain sebagainya, pasti nanti pajak-pajak akan lari ke sana. Jadi saya kira ini mesti bagaimana cara kita memecahkan dan memberikan solusi terhadap daerah-daerah kunjungan wisata khususnya. Nah, jadi ini kelemahan-kelemahannya. Kemudian juga mungkin kelemahan-kelemahan dari sisi lain, kesiapsiagaan di dalam penyajian dan lain sebagainya, mungkin pasti ada kelemahan. Mungkin kelemahan-kelemahannya akan. Kemudian juga kesuksesannya, ya alhamdulillah. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT, tetamu itu datang. Nah, dengan datangnya tetamu berarti ada sesuatu hal yang membuat kita senang, kita bangga bahwa Anambas rupanya menjadi suatu ingatan, menjadi suatu tujuan, menjadi suatu inspirasi orang untuk datang ke Anambas, ingin tahu Anambas itu bagaimana. Walaupun Pak Anambas kalau Bapak lihat di peta nasional mungkin hanya titik saja gitu, hanya titik saja. Jadi orang melihat di mana ngeri nih datang ke Anambas. Tapi setelah datang ke Anambas, orang katakan seperti mutiara yang terpendam gitu, surga dunia. Itulah Anambas Pak. Baik Bapak, yang terakhir mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan? Tentunya saya sebagai MC yang hadir di acara Festival Padang Melang kemarin seperti takjub. Nah, saya bilang takjub kenapa? Itu penonton tidak bergerak, duduk manis, mereka mengikuti arahan apa kata kita. Artinya mereka sangat rapi, tidak ada kerusuhan dan segala macam. Saya Pak, hampir seluruh Indonesia saya datang Pak. Tapi saya lihat Anambas ini penontonnya sangat tertib sekali. Apakah memang ini ciri khas karakter dari kultur yang ada di sini? Memang mereka benar-benar rapi, tertib dan segala macam seperti itu. Mungkin apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan di sesi obrolan kita yang terakhir? Pertama saya juga berterima kasih kepada MC Bapak yang sudah membuat acara kita lebih meriah. Karena meriahnya sesuatu acara itu juga terletak pada bagaimana MC membawa, mengarahkan, kemudian menyampaikan. Jadi orang terpesona, terkagum dan lain sebagainya. Saya melihat dari sisi kenapa masyarakat kita tenang, mengikuti, memang itu kultur. Nah, jadi saya berbangga juga kepada masyarakat saya, khususnya di Kepulauan Letung Jemaja ini khususnya, kemudian umumnya di Kepulauan Anambas, memang kultur mereka seperti itu.
karena kita 90% itu Melayu. Ya. Jadi orang Melayu ini ya insya Allah kalau dia dibawa ke arah yang baik, dia semakin tinggi kebaikannya. Tapi kalau bawa ke arah yang lebih jahat, mungkin lebih daripada itu. Itu pernah terjadi dulu di Kalimantan. Nah, jadi ini merupakan ciri khas kita. Ciri khas. Ya, alhamdulillah saya sangat berterima kasih dan mereka juga welcome Pak terhadap tourism, Ya. baik dalam negeri maupun mancanegara. Mereka turis-turis di sini mereka merasakan nyaman karena ada tegur sapa walaupun mereka tidak bisa speaking, tidak bisa berbahasa Inggris, ya, paling tidak angkat tangan. Itu suatu ramah keramahan. Jadi ini modal kami juga untuk menggiring pariwisata untuk mudah berkembang di Pulau Anambas. Jadi harapan terakhir saya, mari kepada masyarakat kita terus jaga, pelihara yang sudah ada pada kita pada hari ini untuk bagaimana pariwisata di Pulau Anambas ini semakin kedepannya semakin maju, semakin tumbuh dan semakin berkembang, yang akhirnya nanti dampak daripada semua itu untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Anambas. Baik, Bapak terima kasih obrolan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa banyak berkah, dan dari obrolan ini mudah-mudahan untuk yang menonton acara kita ini mereka bisa melihat bahwa ternyata seperti yang Bapak katakan, keindahan kota Kabupaten Anambas dan terutama acara Festival Padang Melang yang sudah berjalan dengan lancar, semuanya bisa kembali mengikuti ke season acara berikutnya. Bapak terima kasih, sehat selalu. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berjumpa kembali. Acara yang lain Bapak bisa lanjut kembali dan Bapak bisa lanjut ke gubernur. Amin. Saya doakan. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu juga Bapak sehat selalu. Amin. Salam semua buat kru. Siap. Bapak juga salam kesehatan dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.